Keutamaan Surat Al-Fatihah. Pertama, membaca Al-Fatihah adalah rukun salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab Al-Fatihah. Hari, Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dalam sabda yang lain beliau mengatakan yang artinya, barang siapa yang salat tidak membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah maka salatnya pincang, hidai. Hari, Muslim. Makna dari hidayah adalah kurang, sebagaimana dijelaskan dalam hadits tersebut, tidak lengkap. Berdasarkan hadits ini dan hadits sebelumnya para imam seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan para sahabatnya, serta mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum membaca Al-Fatihah di dalam salat adalah wajib, tidak sah salat tanpanya. Kedua, Al-Fatihah adalah surat paling agung dalam Al-Quran. Dari Abu Sa'id Rafi, Ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil Alamin. Surat Al-Fatihah itulah As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam salat serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniakan kepadaku. Hari, Bukhari, dinukil dari Riyadhus Shalihin Chat. Penjelasan tentang bacaan ta'awudz dan basmalah. Makna bacaan ta'awudz. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maknanya, aku berlindung kepada Allah dari kejelekan godaan syaitan agar dia tidak menimpakan bahaya kepadaku dalam urusan agama maupun duniaku. Syaitan selalu menempatkan dirinya sebagai musuh bagi kalian. Oleh sebab itu maka jadikanlah diri kalian sebagai musuh baginya. Syaitan bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan umat manusia. Allah menceritakan sumpah syaitan ini di dalam Al-Quran. Demi kemuliaanmu sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih yang diberi anugerah keikhlasan. Qs. Sa'ad, 82-83. Dengan demikian tidak ada yang bisa selamat dari jerat-jerat syaitan kecuali orang-orang yang ikhlas. Istiazah, ta'awudz meminta perlindungan, adalah ibadah. Oleh sebab itu ia tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Karena menunjukkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Orang yang baik tauhidnya akan senantiasa merasa khawatir kalau dirinya terjerumus dalam kesyirikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim, alaihissalam yang demikian takut kepada syirik sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah. Dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Qs. Ibrahim, 35. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid yang kokoh akan menyisakan kelezatan di dalam hati kaum yang beriman. Yang bisa merasakan kelezatannya hanyalah orang-orang yang benar-benar memahaminya. Syaitan yang berusaha menyesatkan umat manusia ini terdiri dari golongan jin dan manusia. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang artinya, dan demikianlah kami jadikan musuh bagi setiap nabi yaitu musuh yang berupa syaitan dari golongan manusia dan jin. Sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang indah untuk memperdaya manusia. Qs. Al-An'am, 112 diringkas dari Syarhu Ma'ani Suratil Fatihah, Syekh Sholih bin Abdul Aziz Al-Syaikh Hafizahullah. Makna bacaan basmalah. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maknanya, aku memulai bacaanku ini seraya meminta barokah dengan menyebut seluruh nama Allah. Meminta barokah kepada Allah artinya meminta tambahan dan peningkatan amal kebaikan dan pahalanya. Barokah adalah milik Allah. Allah memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi barokah bukanlah milik manusia, yang bisa mereka berikan kepada siapa saja yang mereka kehendaki. Syarhu Ma'ani Suratil Fatihah, Syekh Sholih bin Abdul Aziz Al-Syaikh Hafizahullah. Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dengan disertai rasa cinta, takut dan harap. Segala bentuk ibadah hanya boleh ditujukan kepadanya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah di antara sekian banyak Asmaul Husna yang dimilikinya. Maknanya adalah Allah memiliki kasih sayang yang begitu luas dan agung. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Akan tetapi Allah hanya melimpahkan rahmat-Nya yang sempurna kepada hamba-hamba yang bertakwa dan mengikuti ajaran para nabi dan rasul.
Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat yang mutlak, yaitu rahmat yang akan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan abadi. Adapun orang yang tidak bertakwa dan tidak mengikuti ajaran Nabi, maka dia akan terhalangi mendapatkan rahmat yang sempurna ini. Lihat Taisir Latifil Manaan, Hal 19. Penjelasan kandungan surat. Makna ayat pertama. Artinya, segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. Makna alhamdu adalah pujian kepada Allah karena sifat-sifat kesempurnaannya. Dan juga karena perbuatan-perbuatannya yang tidak pernah lepas dari sifat memberikan karunia atau menegakkan keadilan. Perbuatan Allah senantiasa mengandung hikmah yang sempurna. Pujian yang diberikan oleh seorang hamba akan semakin bertambah sempurna apabila diiringi dengan rasa cinta dan ketundukan dalam dirinya kepada Allah. Karena pujian semata yang tidak disertai dengan rasa cinta dan ketundukan bukanlah pujian yang sempurna. Makna dari kata Rabb adalah murabi, yang mentarbiyah, pembimbing dan pemelihara. Allah lah zat yang memelihara seluruh alam dengan berbagai macam bentuk tarbiyah. Allah lah yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, memberikan nikmat kepada mereka, baik nikmat lahir maupun batin. Inilah bentuk tarbiyah umum yang meliputi seluruh makhluk, yang baik maupun yang jahat. Adapun tarbiyah yang khusus hanya diberikan Allah kepada para nabi dan pengikut-pengikut mereka. Di samping tarbiyah yang umum itu, Allah juga memberikan kepada mereka tarbiyah yang khusus, yaitu dengan membimbing keimanan mereka dan menyempurnakannya. Selain itu, Allah juga menolong mereka dengan menyingkirkan segala macam penghalang dan rintangan yang akan menjauhkan mereka dari kebaikan dan kebahagiaan mereka yang abadi. Allah memberikan kepada mereka berbagai kemudahan dan menjaga mereka dari hal-hal yang dibenci oleh syariat. Dari sini kita mengetahui betapa besar kebutuhan alam semesta ini kepada Rabbul Alamin karena hanya Dialah yang menguasai itu semua. Allah satu-satunya pengatur, pemberi hidayah dan Allah lah yang maha kaya. Oleh sebab itu semua makhluk yang ada di langit dan di bumi ini meminta kepadanya. Mereka semua meminta kepadanya, baik dengan ucapan lisannya maupun dengan ekspresi dirinya. Kepadanya lah mereka mengadu dan meminta tolong di saat-saat genting yang mereka alami.